Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabar di pagi hari ini? Selamat pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Tadi kami mulai belajar fisika. Nah, ketua kelas Theo, bagaimana kehadiran anggota kelas pada pagi hari ini, Theo? Hadir semua Ibu. Bagus, berarti semangat belajar untuk fisika ya. Terima kasih. Jadi, saya persilahkan satu orang dari kamu untuk memimpin doa. Maju ke depan, Faisal silahkan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita akan lanjutkan ice breaking-nya. Untuk ice breaking, itu instruksi ibu ya. Kalau ibu katakan halo, maka kamu jawab hai. Kalau ibu katakan hai, maka kamu jawab halo. Kalau ibu katakan halo, maka kamu jawab hai. Oke, berdiri semua ya. Nah, kita akan mulai aspek kita. Ikut instruksi yang tadi ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Halo, halo. Hai. Halo, tangan bawah. Baik, sekarang kita masuk kesepakatan kelas. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini, mulai dari sini berurut do, re, mi sampai seterusnya. Mulai. Do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, do, re. Iya. Silakan yang kelompok do bergabung ambil tempat duduk di sini. Kemudian yang kelompok re bergabung ambil tempat duduk di sini. Kemudian kelompok mi ambil tempat duduk di sini. Yang kelompok fa di sebelahnya, kelompok sol di sana, kemudian la di sana. Silakan bergabung. Ya. Oke. Sekarang ibu akan bagi lembar kerja peserta didik atau prosedur nanti ada di sini untuk lembar kegiatan kamu dalam melakukan pembelajaran ini. Silakan dibaca dulu ya. Ini saya bagi. Ini saya bagi lembar kerjanya ya. Dulunya sebelah sini dulu. Ini saya bagi lembar kerjanya. Sudah, ini sudah dapat. Ya, baik, sudah semuanya dapat lembar kegiatannya, LKPD-nya. Sudah. Baik. Di sana kita akan melakukan praktikum di mana alat dan bahan di situ sudah tertera. Sebelum kita melakukan percobaan, Ibu mau tanya tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Medan magnetik. Baik. Apakah kamu tahu penerapan medan magnetik di dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok mana yang bisa jawab tentang penerapan medan magnetik di dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, silakan kelompok. Iya, kelompok Pak. Silakan. Penggunaan medan magnetik di kehidupan sehari-hari bisa ditemukan di penggunaan motor listrik. Ada motor listrik. Itu kelompok 4. Silakan kita apresiasi kelompok. Ada motor listrik. Penerapan yang lain untuk medan magnet, kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Ya, kelompok? Iya, silakan. Alat-alat ukur listrik. Contoh alat ukur listrik yang boleh sebut? Voltmeter, ampermeter, dan voltmeter. Iya. Kita beri aplaus buat kelompok. Iya. Penggunaan medan magnetik atau penerapan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pernah sudah mendengarkan gaya gerak listrik induksi? Yang dimaksud dengan gaya gerak listrik induksi, kelompok mana silakan? Kelompok? Nah, silakan. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik dalam suatu kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Ya, boleh diulang kelompok lain dari aplaus buat kelompok. Nah, gaya gerak listrik induksi, silakan. Ini coba. Ayo silakan, kelompok do, ya. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Ya, kita beri aplaus buat kelompok. Baik. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita.
Silakan alat-alatnya diambil satu kelompok masing-masing. Ada galvanometer, ada magnet batang, ada kumparan, ada kabel-kabelnya. Silakan ketua kelompok masing-masing ambil ke depan supaya kita lakukan praktik. Silakan. Oke, baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Di sini kami sudah merangkai, dan ini ada galvanometer, kabelnya, kumparannya dengan lilitan 600, sebanyak 600 lilitan, dan di sini ada batang magnet batang. Di sini kami mengamati jika kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan, maka dia akan menunjukkan ke arah kanan atau sama dengan searah dengan garuda. Apabila dimasukkan ke udara, dia akan menunjukkan jarum galvanometer mengarah ke kiri atau berlawanan dengan garuda. Utara itu. Iya, selatan ke sini. Pusat lagi lah. Ya. Demikian presentasi kami. Apabila ada kekurangan dimaafkan. Ambil sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Kelompok yang mau bertanya? Dari yang tadi kalian sudah praktekkan, apakah ada hubungannya dengan UPS? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Do. Hubungannya dengan tadi UPS. Jadi peristiwa terjadinya GGL di ujung-ujung kumparan. Peristiwa terjadinya GGL di ujung-ujung kumparan. Ada saat di dalam kumparan terjadi perubahan terus medan magnet yang disebut induksi elektromagnet. GGL yang dihasilkan disebut GGL induksi dan arus listriknya disebut arus listrik. Jadi ada hubungannya dengan hukum. Baik, jawabannya saya terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Saya Eka Permata dari kelompok A. Saya ingin bertanya bagaimana pengaruh jumlah lilitan dalam suatu kumparan kawat terhadap daya GGL-nya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Apa tadi pengaruh jumlah lilitan dengan kumparan yang dihasilkan GGL? Jadi semakin banyak jumlah lilitan dalam kumparan, maka akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar. Itu bisa dilihat dari rumus minus N delta flux per delta T. Baik, saya terima jawaban dari kelompok A. Jawabannya Ya, kita beri aplaus buat kelompok yang sudah menjawab. sekian dari presentasi kami. Yang bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan tadi, apabila untuk utara kita masukkan ke dalam kumparan, maka yang akan terjadi yaitu jarum galvanometer akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau bergerak ke kiri. Kemudian kalau kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak dalam zaman atau searah jarum jam. Kemudian semakin besar lilitan, maka GGL induksinya semakin besar. Semakin besar fluxnya, maka GGL induksi akan semakin besar. Kemudian yang nomor 2 tadi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Berapa GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama transformator, yang kedua listrik, yang ketiga pembelajaran kita kali ini. Ketika kutub utara magnet batang digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan atau bergerak searah putaran jarum jam. Dan ketika batang magnet diam sejenak, jarum galvanometer kembali ke nol. Artinya tidak ada arus yang mengalir. Artinya tidak terjadi perubahan medan magnet di sekitar kumparan. Ketika ujung sebuah magnet batang dimasukkan dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri atau ke kanan karena adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Kemudian